Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan ini kita bacakan tafsir surah Al-Fatihah dari kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Itu tafsir As-Sa'di karya dari Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Maka kita bahas tafsir ini, yang mana tafsir ini tafsir surah Al-Fatihah dimulai dengan ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim ini dia ayat yang pertama menurut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Dan dalam kitab tafsir ini itu dipilih basmalah sebagai ayat yang pertama. Penjelasan Bismillahirrahmanirrahim dijelaskan oleh Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Abtadi'u bi kulli ismin lillahi ta'ala li'anna lafdha ismin mufradun mudhafun. Yaitu saya memulai kitab ini dengan mengucapkan nama Allah atau dengan seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, ya, dengan nama Allah. Nama Allah apa saja? Katanya bikulli ismin, dengan seluruh nama-nama lillahi ta'ala, nama-nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi situ bukan hanya Allah saja nama Allah, tapi bismillah itu katanya dengan seluruh nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna lafdha ismin, karena lafaz isim ini dia bentuk mufrad, kemudian dia mudhaf, dia bentuk tunggal dan diidhafahkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah bahasa Arab, kapan ada nama atau kapan ada kata, maksud saya ada kata yang dia disandarkan kepada kata yang lainnya, yang mana kata ini dia bentuk mufrad dan dia dimudhafkan, diidhafahkan, disandarkan kepada kata yang lainnya, fa ya'ummu jami'al asma'il husna, maka ini berlaku umum. Dia berlaku umum kepada seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna, yang berada di puncak kebaikan. Karena makna husna itu adalah berada di puncak kebaikan. Nah, Allah, kemudian lafaz Allah huwal ma'luh, ya, dia adalah al-ma'luh. Nah, lafaz Allah itu katanya diambil dari kata al-ilah. Diambil dari kata al-ilah, kemudian ditambahkan alif lam jadi Allah. Nah, adapun al-ilah dia sama wazannya dengan kitab, wazan fi'al. Yang mana wazan fi'al itu bermakna maf'ul, bermakna objek, ya. Kitab bermakna maktub, ya. Sedangkan ilah ma'luh, yaitu yang ibadahi, yaitu al-ma'bud al-mustahiqu li ifradihi bil ibadah, yang disembah dan yang berhak untuk diesakan ibadah itu hanya kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima tasafa bihi min sifatil uluhiyati wa hiya sifatul kamal, ya. Dikarenakan, ya, ittasafa bihi, Allah Subhanahu wa taala itu, ya, disifatkan dengannya dari sifat-sifat uluhiyah, dari sifat-sifat
al-uluhiyah, ya. Sifat-sifat yang sifat itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala itu wajib untuk disembah. Nah, wa hiya sifatul kamal. Sifat-sifat uluhiyah itulah dia sifat-sifat kamal, sifat-sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua kesempurnaan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sifat-sifat yang mengharuskan Allah untuk disembah, ya. Sifat penciptaan, sifat pemberi rezeki, sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka itu sifat-sifat semuanya sifat-sifat uluhiyah namanya. Sifat-sifat yang mengharuskan Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai satu-satunya sesembahan, ya. Ya ayuhan nas, ya, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, ya. Sifat rububiyah, ya, Allah disifat dengan sifat rububiyah dan dia juga sifat uluhiyah, sehingga diwajibkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian semuanya bertakwa. Ar-Rahmanur Rahim, ya. Kemudian dijelaskan tentang Ar-Rahmanur Rahim. Ismani dalani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'atil 'azimatil lati wasi'at kulla syai'in. Yang mana Ar-Rahmanur Rahim? Ar-Rahmanur Rahim ini adalah ismani, dua kata yang dalani, yang menunjukkan ala annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu dzur rahmah, memiliki rahmat yang wasi'ah, yang luas, al-'azimah, yang besar, allati, yang wasi'at kulla syai', yang mencakup segala sesuatu, wa ammat kulla hayyin, dan berlaku umum bagi seluruh apa saja yang hayy, apa saja yang hidup. Wa katabaha lil muttaqina al muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulihi fa haula ilahumur rahmah al mutlaqah wa man adahum falahu nasibun minha. Yang mana Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan rahmatnya ini kepada orang-orang bertakwa, orang-orang yang mengikuti para nabi-nabi dan para rasul. Maka orang-orang ini mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ar-rahmah al-mutlaqah, rahmat yang mutlak, ya. Rahmat yang berlaku secara umum. Wa man adahum falahu nasibun minha. Adapun selain mereka, maka baginya hanya bahagian juga, ada bahagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini jelaskan bahwasanya Ar-Rahim juga itu dia juga bermakna Ar-Rahmah al-wasi'ah, sama, ya. Rahmat yang luas. Sebagaimana Ar-Rahman dia rahmat yang luas, Ar-Rahim juga dia rahmat yang luas, tapi dia dikhususkan untuk orang-orang yang beriman dari kalangan para nabi, para, ya, asyuhada, as-solihin, ya, dan para orang-orang yang saleh, orang-orang pengikut para nabi dan rasul. Nah, sebagaimana kalau kita bahas, ya, keterangan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim ini ketika menjelaskan atau mensyarah daripada Bismillahirrahmanirrahim, maka para ulama yang lainnya mengatakan kalau Ar-Rahman dzur rahmah al-wasi'ah, sedangkan Ar-Rahim dzur rahmah al-wasilah, ya. Yang mana Ar-Rahman itu dia dzur rahmah al-wasi'ah, rahmat yang luas, memiliki rahmat yang luas. Artinya yang luas ini Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, berlaku umum kepada seluruh makhluk, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, ya, baik yang taat maupun yang tidak taat, itu Allah berikan sifat rahmat tersebut. Sedangkan Ar-Rahim, Ar-Rahim ini dia al-wasilah, dia yang disampaikan kepada orang-orang yang khusus saja, ya. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan wa kana bil mu'minina rahima, adalah Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman itu rahim, ya, yaitu menyayangi, memberikan kasih sayangnya yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Jadi bisa kita katakan Ar-Rahman, rahmat Allah yang luas yang berlaku umum kepada seluruh makhluk. Adapun Ar-Rahim itu rahmat Allah juga luas namun berlaku khusus,
ya kepada mereka orang-orang yang beriman. Wa'lam anna minal qawaidil al-muttafaqi 'alaiha al-muttafaqa 'alaiha minal qawaidi al-muttafaqi 'alaiha baina salafil ummati wa a'immatiha al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi wa ahkamis sifat. Dan ketahuilah, kata Syekh, bahwasanya di antara kaidah-kaidah yang disepakati oleh para salaful ummah, para pendahulu umat ini dan para imam-imam pendahulu kita, bahwasanya iman terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Artinya adanya kaidah yang mengatakan wajibnya kita beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan hukum-hukum yang ada pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ada konsekuensi atau asar pengaruh daripada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fayu'minuna masalan bi annahu ar-Rahman Rahmanun Rahimun dzur rahmati allati ittasafa biha al-muta'alliqa bil marhum. Maka mereka beriman, contohnya sebagai contoh keimanan kepada nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama Ar-Rahman, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu yang memiliki sifat rahmah, yang mana dengan sifat tersebut Allah disifati al-muta'alliqa bil marhum, yang mana sifat ini sifat yang berkaitan dengan al-marhum, ya, yang dikasihi, yang dirahmati. Nah, jadi al-marhum itu artinya apa? Ini kalau ada orang meninggal biasa disebut al-marhum, ya. Maka al-marhum itu artinya apa? Yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada sedikit diluruskan, tidak semuanya orang yang meninggal kita bilang almarhum. Artinya ada ulama yang mengatakan kurang pas kalau ada orang yang meninggal kemudian kita katakan almarhum, karena almarhum itu ada padanya al-jazm, memastikan bahwasanya dia pasti dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka cukup kita katakan rahimahullah, itu yang lebih lurus lafadznya, ya. Daripada kita pakai almarhum, kita ganti dengan rahimahullah. Nah, fa ni'amu kulluha atharun min athari rahmatihi. Maka nikmat-nikmat yang kita rasakan, ya, seluruhnya itu salah satu asar pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha fi sairil asma, dan demikianlah ada pada seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala pasti itu menunjukkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaidah asma wa sifat, bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya husna, seluruhnya berada pada puncak kebaikan, ya. Nah, bukan hanya paling baik tapi di puncak kebaikan, al-husna, ya. Nah, kemudian nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu, ya, itu mengandung padanya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap nama Allah Subhanahu wa taala maka ada padanya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Ar-Rahim. Ar-Rahim, sifat yang ada pada Ar-Rahim adalah rahmah. Nah, seperti nama Allah yang apa? Ya, Al-Hayyu, yang Maha Hidup. Ya, apa sifat yang ada pada Al-Hayyu? Apa sifat haya? Ya, Al-Haya. Al-Alim, ya, Maha mengetahui. Apa sifatnya situ? Al-ilmu. Nah, apalagi nama Allah yang antum tahu, ya. Nah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Malik, yang Maha menguasai. Apa sifatnya? Mulk, sifat mulk, sifat kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua sifat itu bisa kita jadikan sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, kalau nama pasti terkandung padanya sifat. Tapi kalau sifat tidak bisa kita jadikan dari sifat tersebut nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dari setiap nama Allah itu
ada athar, ada pengaruhnya, ya, yang mana pengaruhnya ini bisa apa namanya, imbasnya kepada makhluknya, sebagaimana yuqalu fil ilm, sebagaimana dikatakan pada al-alim, ya, yuqalu fil alim, pada nama Allah al-alim, innahu alimun, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala itu alim. Maksudnya alim adalah innahu alimun dzu ilmin ya'lamu bihi kulla syai'in. Allah itu alim yang memiliki ilmu, yang dengan ilmu tersebut Allah mengetahui segala sesuatu. Allah qadir, ya qadir. Naam. Apa itu qadir? Dzu qudrah, yang memiliki qudrah. Jadi sifat dari qadir adalah qudrah. Yang yaqdiru ala kulli syai', yang Allah mampu atas segala sesuatu. Nah, demikian ya, dari kaidah yang disepakati dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Nah, dan ini juga konsekuensi daripada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada ayat yang kedua. Ya, ayat kedua, alhamdulillahi, ya, segala puji bagi Allah. Dan alhamdulillah di sini adalah dia as-sana. As-sana'u 'ala Allahi bi sifatil kamal. Dia merupakan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kamal, dengan sifat kesempurnaan. Dengan sifat kesempurnaan. Jadi kalau kita memuji kepada Allah, pasti kita sertakan padanya sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita lihat zikir-zikir yang kita ucapkan, yang dengannya kita berzikir memuji kepada Allah, maka kita lihat itu pasti adanya sifat-sifat, yang mana sifat-sifat ini menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada padanya bi af'alihid dairah, kita menyebutkan pujian dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan Allah ad-dairah, yang berputar sekitar bainal fadli wal adl, antara keutamaan dan keadilan, ya. Jadi kita memuji kepada Allah, menyebutkan sifat-sifat atau menyebutkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua perbuatan Allah itu, ya, berputar sekitar apa? Sekitar al-fadl wal adl, keutamaan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma kita tambahkan di sini, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya di sana ada perbedaan antara al-hamd dan al-hamd dan al-mahdu, al-madh, ya, al-madhu. Nah, kalau al-madhu, ya, dia juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atau memuji kepada siapa saja yang dipuji. Nah, dengan menyebutkan juga sifat-sifat terpuji yang ada pada orang yang dipuji, tapi tidak disertai dengan mahabbatan wa ta'ziman. Tidak disertai dengan apa? Kecintaan dan pengagungan kepada yang dipuji. Tapi kalau alhamdu, di situ ada penyertaan padanya mahabbah dan ta'zim, kecintaan dan pengagungan. Jadi alhamdu, dia memang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus ada padanya mahabbah wa ta'zim, ya, dipenuhi dengan rasa cinta dan pengagungan kepada yang kita puji, ya. Dan itu tentunya pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita memuji kepada manusia biasa, ya, mungkin ada padanya mahabbah, ya, tapi belum tentu ada padanya ta'zim, ya, pengagungan, hanya sekedar pujian saja. Nah, tapi kalau ketika kita memuji kepada Allah Subhanahu kepada seseorang atau siapa saja yang ada padanya mahabbah wa ta'ziman, maka itulah dia alhamdu, bukan apa tadi? Al-madhu, ya. Al-madhu, ya. Falahul hamdul kamilu bijamil wujuh, maka bagi Allah segala pujian yang sempurna dari segala sisi yang ada. Nah, artinya pujian yang kita berikan kepada Allah itu semuanya pujian yang sempurna. Karena ketika kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyebut sifat-sifat sempurna, dan kesempurnaan tersebut itu kesempurnaan yang mencakup segala sisi yang ada. Nah, dari seluruh sisi yang ada,
kesempurnaan tersebut ada pada pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabbul Alamin, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Rabb yaitu yang menciptakan atau yang menguasai dan yang mengatur al-alamin, alam semesta. Ar-Rabbu huwal murabbi. Kata Syekh ya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Ar-Rabbu itu hakikatnya adalah al-murabbi, pemelihara ya. Al-murabbi yaitu memelihara. Naam. Al-murabbi jami'al alamin, ia memelihara seluruh alam semesta. Wa hum man siwallahi bi khalqihi lahum. Sedangkan alamin, alam ya, itu artinya tanda ya. Naam, tanda yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah ya. Yang mana semua selain Allah itulah dia alam ya. Seluruh selain Allah adalah makhluk. Dan seluruh makhluk itu dinamakan alam. Kenapa? Karena alam itu seluruh apa saja yang selain Allah Subhanahu wa taala, yang dia merupakan tanda akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya alam. Alam itu apa? Tanda. Nah, wa idadihi lahum al-alat. Dan Allah lah yang mempersiapkan untuk mereka alam semesta ini dengan al-alat ya, dengan nikmat-nikmatnya ya. Nah, wa in'amihi alaihim bi ni'ami al-'azimah. Dan juga Allah memelihara makhluknya ya dengan mempersiapkan seluruh sarana-sarana al-alat, alat ini ya, sarana. Kemudian bi in'amihi dengan memberikan nikmat kepadanya, bi ni'amil 'azimah dengan nikmat-nikmat yang besar, allati law faqaduha lam yumkin lahum al-baqa. Yang mana nikmat-nikmat tersebut kalau makhluk ini tidak mendapati nikmat-nikmat tersebut, maka tidak mungkin bagi mereka bisa bertahan hidup ya, bisa baqa, bisa kekal bertahan hidup. Fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala. Maka apa saja yang ada pada mereka dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat, maka tentu nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa saja yang dirasakan oleh makhluk dari nikmat, itu semuanya pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kemudian tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an. Pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya itu ada dua. Ada amatun wa khassatun. Ya, ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Ya, pemeliharaan Allah ada yang bersifat umum berlaku kepada seluruh makhluknya, ada pemeliharaan yang khusus kepada makhluk-makhluk tertentu. Fal amatu hiya khalquhu lil makhluqin wa rizquhum wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum allati fiha baqa'uhum fid dunya. Yang mana pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum, itulah dia bentuk penciptaan Allah. Bentuk penciptaan Allah kepada makhluk. Ya, dan juga bentuk pemberian rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, memberikan hidayah kepada mereka terhadap apa-apa yang bisa mendatangkan kemaslahatan mereka, ya. Allati fiha baqa'uhum fid dunya, yang mana dengan tarbiyah tersebut, pada tarbiyah tersebut itulah yang menjadikan mereka itu bisa baqa, bertahan hidup di dunia. Inilah dia bentuk tarbiyah umum bagi makhluk, ya. Nah, itu bentuk penciptaan Allah ketika Allah menciptakan mereka, memberikan rezeki, memberikan petunjuk ya ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ya. Yang mana petunjuk itu ada padanya maslahat-maslahat makhluk sehingga mereka bisa baqa, tinggal di dunia ini, ya, sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fal khassa, adapun tarbiyah khassa, tarbiyah secara khusus, tarbiyatuhu li auliyaihi, yaitu bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada para wali-walinya. Nah, ini wali-wali bagaimana maksudnya ini, ya? Nah, baik. Wali, setiap orang-orang yang beriman dan bertakwa, itulah dia
wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Setiap orang yang beriman dan bertakwa. Fayurabbihim bil iman, maka Allah pelihara mereka dengan keimanan. Artinya keimanan yang ada pada mereka itu dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa yuwaffiquhum lahu, dan Allah memberikan taufik, ya. Memberikan taufik yaitu apa? Setelah mereka mendapatkan hidayatul irsyad, hidayah bimbingan, maka kemudian Allah berikan taufik berupa apa? Adanya kekuatan bagi mereka untuk bisa mengamalkan hidayah irsyad itu, ya. Nah, taufik. Taufik itu apa? Dari kata wafaqa, wifqa, muwafaqa, ya, berkesesuaian antara kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa yukmiluhum, dan Allah menyempurnakan mereka. Wa yadfa'u anhum as-sawarifi wal awaiqi al-ha'ilati bainahum wa bainahu. Dan Allah yadfa'u, ya, menolak, artinya menghindarkan mereka dari hal-hal yang memalingkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan apa namanya? Menghilangkan dari mereka rintangan-rintangan yang bisa hailah, yang bisa membatasi mereka antara Allah dan makhluknya. Artinya yang merintangi, yang menghalangi antara mereka makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia tarbiyah al-khassah, tarbiyah secara khusus bagi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatuha tarbiyatut taufiq likulli khairin wal ismati min kulli syarrin. Nah, dan hakikat daripada tarbiyah khusus ini, ya, lebih rinci lagi hakikatnya, ya, yang wujud nyatanya itulah dia tarbiyatut taufik, itulah dia bentuk taufiknya Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kebaikan, dan juga sebagai bentuk al-ismah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan. Nah, itulah tarbiyah khusus bagi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna ar-rabb, ya, makna ar-rabb. Fa inna matalibahum kulluha dakhilatun tahta rububiyatil khassah, ya. Nah, wa huwa sirru wa la'alla hadzal ma'na huwa sirru min kauni aktsaril adiyatil anbiya'i bilafdzir rabb, ya. Maka la'alla, bisa jadi inilah dia makna yang dia merupakan rahasia kebanyakan doa para nabi itu dengan lafaz ar-rabb, ya. Itu apa? Bentuk rububiyah khusus. Ya, kalau kita lihat ya riwayat-riwayat para doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi-nabi dalam Al-Qur'an, itu kebanyakan Rabb, ya, pakai Rabb, bukan Allahumma, ya. Allahumma itu nabi yang, ya, berdoa dengan Allahumma. Kebanyakan para nabi-nabi terdahulu itu pakai Rabb. Paham, ya? Yang dikisahkan dalam Al-Qur'an, ya. Doa Nabi Musa, ya, Rabbi inni zalamtu nafsi, ya, fa in lam taghfirli wa tarhamni la akunanna minal khasirin, ya. Seperti itu, ya, Rabbi. Naam. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya, Nabi Ibrahim, ya. Wahai Rabbku, arini, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati, ya. Naam. Dan seterusnya daripada doa-doa para nabi, kebanyakannya itu mereka pakai ar-rabb, ya. Ini isyarat bahwasanya mereka faham adanya tarbiyah khassah bagi para wali-walinya, ya. Makanya subhanallah, ya, Syekh di sini, ya, menjelaskan kepada kita, ya, la'alla, bisa jadi inilah dia makna rahasia dari kebanyakan doa para nabi dengan menggunakan Rabbi, ya. Wahai Rabbku. Nah, fa inna matalibahum kulluha dakhilatun tahta rububiyyati al-khassah. Karena semua permintaan mereka itu masuk di bawah rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tarbiyah, pemeliharaan Allah yang al-khassah, yang khusus. Fadalla qawluhu rabbil alamin, maka, ya, firman Allah taala rabbil alamin ini menunjukkan apa? Ala infiradihi bil khalqi wa tadbiri wa ni'ami wa kamali ginahi. Menunjukkan kepada
bersendirinya Allah Subhanahu wa taala dalam perkara penciptaan, bersendirinya Allah dalam perkara tadbir, pengaturan dan pemberian nikmat dan kesempurnaan, ya, gina, kesempurnaan maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesempurnaan Allah itu tidak membutuhkan makhluknya. Nah, wa tamami faqril alamina ilaihi bi kulli wajhin wa i'tibarin. Nah, dan juga menunjukkan betapa sempurnanya kebutuhan seluruh alam semesta ini kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi yang ada. Dari segala sisi yang ada, maka Allah sebagai Allah sebagai satu-satunya yang dibutuhkan oleh para alamin, para makhluk-makhluk di alam ini. Nah, ini pembahasan tentang ayat yang ketiga. Kemudian kita bacakan ayat yang keempat. Maliki yaumiddin, ya, yang menguasai hari pembalasan, ya. Al-Maliku huwa man ittasafa bi sifatil mulki allati min athariha annahu ya'muru wa yanha wa yuthibu wa yu'aqibu wa yatasarrafu bi mamalikihi bi jami'i anwa'i tasarrufat. Al-Malik dialah yang disifatkan dengan sifat al-mulk, sifat kekuasaan, yang mana dari pengaruh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah lah yang memiliki hak untuk memerintah, memiliki hak untuk melarang. Ya, juga dari pengaruh sifat al-mulk, pengaruh sifat kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah yusibu wa yuaqib. Allah memberikan pahala dan juga memberikan hukuman. Wa yatasarrafu bi mamalikihi, dan Allah yatasarraf, yang mengatur, ya, apa saja yang Allah kuasai dengan seluruh bentuk pengaturan, tasarrufat, ya, bentuk pengaturan. Nah, itu athar pengaruh dari sifat mulk, sifat kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa adhafa al-mulki li yaumiddin, dan diidofahkan, disandarkan kata mulk, kata kekuasaan ini kepada hari din, hari pembalasan. Wa huwa yaumul qiyamah, yang mana hari pembalasan itulah dimaksudkan dengan hari kiamat, yaitu yaumun yudanun nasu fihi bi'amalihim khairiha wa syarriha, yaitu hari ketika manusia itu dibalas, ya, dibalas pada hari tersebut dengan amalan-amalan mereka, apakah yang baik ataukah yang buruk. Lianna fi dzalikal yaumi yadhharu lil khalqi tamamul zuhuri, ya, kamalu mulkihi wa adlihi wa hikmatihi wa inqita'i amlakil khalaiq. Nah, karena pada hari itu akan nampak bagi makhluk dengan penampakan yang sangat sempurna. Apa yang nampak? Kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan hikmah bijaksananya Allah Subhanahu wa taala, wa inqita'i amlakil khalaiq, dan pada hari itu pula akan nampak jelas dengan sejelas-jelasnya putusnya seluruh kekuasaan makhluk. Tidak ada lagi yang dibilang ini raja, ini dulu karaing, ini dulu, tidak ada, ya, semuanya semua sama ketika hari pembalasan, hari yaumuddin, ya, yang Allah kuasai seluruh itu, ya. Makanya disitulah, ya, kenapa dikatakan Maliki yaumiddin, ya. Nah, sebagai penguasa di hari pembalasan, ya, karena pada hari pembalasan itulah akan nampak jelas kekuasaan Allah yang sempurna. Faham, ya? Akan nampak jelas bentuk keadilan Allah, betapa bijaksananya Allah, dan ketika itu juga akan terputus semua bentuk bentuk kekuasaan yang ada pada makhluk. Hatta annahu yastawi fi dzalikal yaumi al-muluku war-ra'aya war-ri'aya wal-'abidi wal-ahrari kulluhum muz'inuna li'azamatihi khadi'una li'izzatihi muntaziruna li majazatihi rajuna thawabahu khaifuna min iqabihi, ya. Sampai-sampai apa? Pada hari itu sama rata semuanya, ya. Mau raja, mau rakyat, sama semua. Mau hamba, mau, ya,
hamba sahaya, budak, dan orang-orang merdeka ternyata semua sama, tidak ada lagi budak. Tidak ada istilah budak, tidak ada istilah orang merdeka, tidak ada istilah rakyat, jelata, pejabat, presiden, tidak ada. Semua sama. Ya, yang mana semuanya itu semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka menunggu bagaimana balasan yang Allah berikan kepada mereka, yang mana mereka sangat berharap pahala yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka ketika itu sangat takut dari hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika khussahu bidzikr. Oleh karena itu, ya, Allah khususkan penyebutan Malik, ya, pada perkara ini, pada, ya, Yaumuddin, pada hari pembalasan. Nah, Allah khususkan penyebutan Al-Malik tersebut. Nah, yang menguasai hari pembalasan. Ya, bukan Al-Hakimu Yaumuddin, ya, atau Al-Fasilu Yaumuddin, yang memutuskan pada hari kiamat, ya, pada hari pembalasan, atau yang menghukumi pada hari ya, tapi Al-Malik, karena ketika itu akan nyata sekali bagaimana sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fahuwal malikul yaumiddin wa ghairihi minal ayyam, ya. Nah, demikian pula Allah itu Al-Malik, penguasa, ya, baik itu penguasa nanti di hari pembalasan maupun di hari-hari yang lain yang ada di kehidupan dunia ini. Semua juga Allah yang menguasainya. Nah, tapi dikhususkan ketika itu karena ketika itu akan nyata sekali bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Nah, kemudian kita lanjut sedikit. Nah, kita selesaikan yang kelima, ya. Ayat yang kelima, wa qalihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Firman Allah Ta'ala ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Maksudnya adalah nakhussuka wahdaka bil ibadah wal isti'anah, ya. Maksudnya ayat ini, ya, seakan-akan maksudnya adalah kami khususkan untukmu, ya Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya ibadah kami yang kami lakukan, dan juga kami khususkan kepadamu isti'anah kami, permohonan pertolongan kami. Li'anna taqdimal ma'muli yufidul hasr, karena mendahulukan ma'mul, mendahulukan objek, ya, objek itu kan semestinya harus di belakang. Nah, subjek, predikat, objek harusnya di belakang, tapi ini objeknya dikedepankan, maka itu yufidul hasr, ya, memberikan makna khusus, pembatasan, memberikan faedah makna al-hasr. Wa huwa itsbatul hukmil madhkur wa nafyuhu amma adahu, yaitu menetapkan hukum yang disebutkan dan meniadakan apa-apa yang selain daripada hukum yang disebutkan, ya, yaitu pengkhususan. Yang mengkhususkan adalah menetapkan hukum yang khusus berlaku pada itu dan tidak selainnya, ya, dinafikan, ditiadakan selain daripada hukum yang disebutkan. Nah, kalau di sini hukumnya apa? Ibadah. Ditetapkan hukum ibadah dan tidak selainnya, hanya untuk Allah, ya. Demikian pula isti'anah dikhususkan, ditetapkan hukum isti'anah ini, ya, bagi yang disebutkan siapa yang berhak untuk mendapatkan isti'anah tersebut, dan dinafikan kepada yang lainnya. Wa ka'annahu yaqulu na'buduka wa la na'budu ghairaka wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairika. Jadi seakan-akan orang yang mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah seakan-akan dia mengatakan kami beribadah kepadamu, ya Allah, kami tidak beribadah kepada selain engkau. Kami hanya memohon kepadamu, ya Allah, kami tidak memohon kepada selain engkau. Naam. Wa taqdimul ibadati alal isti'anah min babi taqdimil 'ami alal khas, ya, dan didahulukannya ibadah iyyaka na'budu. Ini juga ada balaghahnya, ya. Apa itu balaghah? Keindahan bahasa, ya. Jadi kalau kita belajar balaghah, ya, bahasa Arab itu penuh dengan hal-hal yang indah, ya. Bahasa Arab itu ada pelajaran tentang balaghah, yaitu bagaimana membuat bahasa yang indah. Dan semua Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi itu penuh dengan balaghah, ya. Maka balaghahnya di sini, balaghah daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kenapa didahulukannya ibadah daripada isti'anah, ya.
Ya, yang mana di sini taqdimul 'ami 'alal khas. Dia sebagai bentuk apa? Mendahulukan sesuatu yang umum daripada sesuatu yang khusus. Yang umum yang mana? Ibadah atau isti'anah? Ibadah. Karena ibadah kan itu menyangkup seluruh apa saja yang dianggap ibadah, ya. Sedangkan isti'anah bahagian daripada ibadah, dia khusus. Didahulukannya ibadah daripada isti'anah, ya. Maka di situ adalah ihtimam sebagai bentuk perhatian bitaqdimi haqqihi ta'ala ala haqqi 'abdihi. Ya, itu juga suatu isyarat ihtimam agar diperhatikan bahwasanya kita harus mendahulukan haknya Allah Ta'ala daripada haknya hamba, ya. Subhanallah, ya. Itu rahasianya, ya. Itu rahasianya, yaitu apa? Adanya ihtimam, supaya kita itu ihtimam. Selalu kita harus mendahulukan dulu haknya Allah, yaitu ibadah kita kepada Allah, baru kita minta pertolongan haknya kita, ya. Haknya Allah dulu, baru hak kita. Subhanallah, ya. Itulah dia keindahan bahasa, rahasia dari keindahan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal ibadah, adapun ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardahu minal a'malil wal aqwali zahirati wal batinah, ya. Sedangkan ibadah itu sebagaimana ini merupakan tafsir dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya dia adalah kata yang mencakup seluruh apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhai daripada apa namanya perbuatan dan perkataan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, itu makna ibadah. Nah, taib. Itu makna ibadah secara umum, ya. Apa saja yang dikatakan ibadah, seluruh apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna ibadah secara khusus adalah adanya bentuk ketundukan, al-khudu', ya, adzil, bentuk penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya ada ibadah-ibadah khusus yang pada ibadah tersebut kita menghinakan diri kita kepada Allah, seperti sujud, ya, salat, ya, seperti itu. Adapun ketika kita melaksanakan perintah, itu juga ada bentuk ketundukan juga, sama juga, ya. Ada bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal isti'anah, adapun makna isti'anah, hiya al-i'timadu 'ala Allah taala fi jilbil manafi' wa daf'il madar, ya. Ma thiqati bihi fi tahsil dzalika. Dia bentuk i'timad. Apa itu i'timad? Ya, menyandarkan diri. Menyandarkan diri kepada Allah Ta'ala dalam hal apa? Dalam hal jilbil manafi', ya, yang mendatangkan manfaat, dan daf'il madar, yang menolak bahaya, mudarat, sesuatu yang berbahaya. Ma'thiqati bihi, bersama dengan adanya thiqah, ya, yaitu percaya yang sangat mendalam, fi tahsil dzalika, dalam apa hal mendapatkan apa yang kita sandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia bentuk apa? Itulah dia isti'anah, yaitu menyandarkan kepada Allah, bahwasanya Allah lah satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat kepada kita, maslahat, dan Allah lah yang satu-satunya yang bisa menolak bahaya. Nah, dan disertai dengan apa? As-siqah, disertai dengan kepercayaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita yakin akan bisa mendapatkan tersebut, hal yang kita inginkan itu ketika kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anati bihi huwal wasilatu lis sa'adah al abadiyah wan najah min jami'i syururi, fala sabila ila najati illa bil qiyami bihima. Masyaallah, ya. Ini juga satu poin yang penting. Dikatakan bahwasanya apa? Melaksanakan ibadah kepada Allah dan beristi'anah kepadanya, itulah dia wasilah untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang selama-lamanya, dan an-najah, keselamatan dari seluruh hal-hal yang syurur, yang buruk, ya. Maka fala sabila ila najati illa bil qiyami bihima. Maka tidak ada jalan yang bisa membawa kita kepada keselamatan kecuali dengan melaksanakan dua perkara ini, ibadah dan isti'anah. Ibadah isti'anah ini apa tadi? Merupakan wasilah kepada apa? Kepada kebahagiaan abadi, dan juga wasilah kepada apa? Kepada keselamatan dari segala kejelekan. Apa itu? Dua ini, ibadah dan isti'anah, ya. Masya Allah. Makanya intinya Al-Fatihah ini ada pada ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Nah,
Wa inna ma takunu ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa maqsudan biha wajhallahi fa bihadainil amrayni takunu ibadatan. Dan ibadah itu tidaklah dikatakan sebagai ibadah kecuali ibadah itu diambil dari Rasulullah SAW dan ditujukan ibadah itu kepada wajah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat agar mengharap berjumpa dengan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan kedua perkara ini suatu ibadah yang kita lakukan menjadi betul-betul ibadah. Nah, wal isti'anatu billahi ta'ala wa dzikrul isti'anati ba'dal ibadati ma dukhuliha fiha lihtiyajil abdi fi jami' ibadatihi ila isti'anati billahi ta'ala, ya. Dan juga ada rahasia juga di sini disebutkannya isti'anah, perkara isti'anah setelah penyebutan ibadah, ya, ma dukhuliha fiha, padahal isti'anah itu juga termasuk ibadah. Nah, tapi isti'anah disebutkan setelah disebutkannya ibadah, ya, itu ada juga rahasianya. Kenapa? Lihtiyajil abdi fi jami' ibadatihi, dikarenakan butuhnya hamba pada seluruh ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu butuh isti'anah, butuh untuk dia selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa terus ibadah. Subhanallah, ya. Fa innahu lam yu'inhu Allahu in lam yu'inhu Allahu lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamiri wajtinabin nawahi. Kenapa? Kalau dia tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak akan bisa, ya, mendapatkan ibadah yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, dia tidak akan bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan dia tidak akan bisa menjauhi apa yang Allah larang kalau tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Masya Allah, itu juga isyarat ke situ, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, didahulukannya ibadah sebelum isti'anah. Ini isyarat bahwasanya, ya, untuk ibadah itu kita butuh isti'anah. Untuk sempurnanya ibadah kita harus selalu meminta agar dibantu agar bisa sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan insyaallah ayat yang ke-6 dan ke-7 kita bahas pada pertemuan kita yang akan datang. Demikian, ya, taklim kita, mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.